bodoh. Mereka bilang Anda terlalu baik untuk dunia ini, terlalu lembut, terlalu murni, terlalu pemaaf untuk bertahan dari kebrutalan energi modern. Mereka memanggil Anda malaikat bumi, Earth Angel, seolah itu adalah pujian yang dibumbui rasa kasihan, seolah cahaya secara otomatis berarti rapuh. Tetapi yang tidak pernah mereka pahami adalah bahwa cahaya sejati ditempa dalam tekanan, dibaca dalam pengkhianatan, dan diasah dalam kesendirian. Kebaikan Anda tidak pernah naif, itu taktis. Belas kasih Anda tidak pernah kelemahan, itu adalah kesabaran yang dipersenjatai. Anda bergerak dengan keanggunan, tetapi di balik keanggunan itu ada presisi, sebuah pemahaman bahwa setiap tindakan kebaikan membawa pisau tersembunyinya sendiri. Jenis kebaikan yang membingungkan kejahatan karena ia tidak memohon pengakuan. Ia mengekspos transformasi tenang, dari sumber daya menjadi pengarsip selama bertahun-tahun. Mereka salah mengartikan pengampunan Anda sebagai penyerahan diri. Mereka pikir empati Anda berarti izin. Mereka menguji, menguras, mempermainkan batasan Anda seolah Anda adalah sumber kehangatan abadi. Tetapi Anda sedang mendokumentasikan. Anda sedang mempelajari taktik mereka, mempelajari perang emosional mereka, menganalisis bagaimana kejahatan bersembunyi di balik pesona. Setiap kali mereka berbohong, Anda merekam pola mereka dalam keheningan. Setiap kali mereka memanipulasi, Anda memasang kembali respons Anda. Anda berevolusi di tengah percakapan, di tengah pengkhianatan, di tengah permintaan maaf. Dan sementara mereka pikir mereka menang, Anda meningkatkan versi demi versi hingga suatu hari perangkat lunak jiwa Anda melampaui programming mereka sepenuhnya. Saat itulah mereka panik. Karena malaikat yang mereka pikir bisa mereka gunakan tiba-tiba mengembangkan baju zirah. Dan bukan jenis ornamen yang mengilap. Mereka sekarang menghadapi jenis zirah yang tidak memantulkan cahaya. Ia menyerap dampak kebaikan berbahaya. Strategi self-regulated Anda berhenti menjelaskan diri sendiri. Anda berhenti mencoba menyelamatkan orang yang menikmati kekacauan tempat mereka hidup. Anda berhenti menawarkan pemahaman kepada mereka yang mempersenjatai pemahaman Anda. Anda menjadi diam, bukan pasif, tetapi kalkulatif. Anda belajar bahwa anugerah paling keras adalah perlindungan yang tenang. Dan kebaikan paling berbahaya adalah jenis yang tidak lagi tampil, perform. Anda menyadari bahwa hati Anda tidak hanya lembut. Itu strategis. Setiap denyutan adalah sinyal tujuan. Setiap ketukan adalah pengingat bahwa belas kasihan memiliki batas. Jenis hati baik yang Anda miliki menghancurkan pikiran jahat bukan karena menyerang mereka, tetapi karena menolak untuk bergabung dengan mereka. Aura Anda menjadi cermin yang memaksa iblis untuk melihat refleksi mereka sendiri. Itulah mengapa mereka membenci Anda. Karena keberadaan Anda mengekspos kepura-puraan mereka. Anda menjadi bukti bahwa kebaikan bisa berbahaya ketika ia sadar. Alkimia rasa sakit. Data sebagai intelligence, mereka pikir mereka bisa merusak Anda dengan godaan. Lalu mereka meremehkan disiplin di balik kelembutan Anda. Mereka pikir mereka bisa membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda. Tetapi, Anda belajar menerjemahkan rasa sakit menjadi data. Setiap pengkhianatan menjadi intelijen. Setiap patah hati menjadi pelatihan. Setiap kemunduran menjadi kalibrasi untuk presisi yang lebih tinggi. Anda berhenti bereaksi. Anda mulai mengarsiteki realitas Anda. Ketika kejahatan menyadari manipulasi tidak lagi berhasil, ia beralih ke ejekan. Ketika ejekan gagal, ia mencoba desas-desus. Ketika desas-desus gagal, ia mencoba isolasi. Tetapi bahkan isolasi tidak dapat menghancurkan Anda. Itu memurnikan Anda. Anda belajar cara menghasilkan cahaya dari dalam. Anda menjadi mandiri, self-sustaining. Saat itulah energi Anda mulai menakuti mereka. Karena sekarang, bahkan tanpa validasi, Anda bersinar. Bahkan tanpa audiens, Anda menginspirasi. Bahkan tanpa tepuk tangan, Anda memimpin. Rezim self-respect, batasan sebagai baju zirah mereka mulai berbisik bahwa Anda telah berubah. Bahwa Anda kehilangan kebaikan. Tetapi Anda tidak kehilangan apapun. Anda merebutnya kembali. Anda mengambilnya kembali dari parasit yang salah mengartikan belas kasih Anda sebagai persetujuan. Pahami ini. Kemurnian Anda tidak pernah menjadi target karena lemah. Itu adalah target karena langka. Kehadiran Anda menggoyahkan hierarki mereka. Ketenangan Anda memicu kekacauan mereka. Anda membongkar mereka melalui kedamaian. Anda membuat kekejaman terlihat kekanak-kanakan. Anda membuat manipulasi terlihat melelahkan. Anda membuat keaslian modis kembali. Anda membuat disiplin kudus kembali. Dan itulah mengapa Anda berbahaya. Bukan karena Anda melawan, tetapi karena Anda menang tanpa perlu melakukannya. Apa yang mereka sebut dingin hanyalah batasan. Apa yang mereka sebut jarak adalah perlindungan. Apa yang mereka sebut ego adalah harga diri pada akhirnya. Karena ketika malaikat bumi menumbuhkan sayap yang terbuat dari kearifan, iblis mulai menyebutnya kesombongan, kontrol sadar,
Transendensi emosional Anda menjadi tak tersentuh bukan dengan bersembunyi, tetapi dengan memahami dari mana kekuatan mereka berasal, reaksi Anda, dan Anda hanya berhenti memberikannya. Itu adalah pemberontakan tenang yang menghancurkan mereka. Anda hanya berevolusi melampaui jangkauan mereka. Mereka menertawakan emosi Anda, tidak menyadari bahwa emosi adalah intelijen yang bergerak, intelligence in motion. Mereka salah membaca belas kasih Anda sebagai kepatuhan. Tidak menyadari bahwa malaikat tidak berlutut, mereka melayang di atas. Anda tidak membenci mereka. Anda telah melampaui bandwidth untuk balas dendam. Keberadaan Anda sudah merupakan balas dendam yang cukup. Anda telah mengubah penderitaan menjadi transendensi. Pergeseran frekuensi dari target menjadi operator Anda tidak pernah dimaksudkan untuk bergaul dengan yang jahat. Anda dimaksudkan untuk memprogram ulang lingkungan hanya dengan beroperasi. Malaikat tidak menyesuaikan diri. Mereka beroperasi. Anda dibangun untuk menyusup, bukan berintegrasi. Untuk mengamati dengan tenang, mengidentifikasi virus spiritual, dan menghapusnya dengan presisi. Itulah yang dilakukan belas kasih Anda. Itu mendisinfeksi. Anda mengamankan kedamaian Anda seperti mata uang sakral. Kesabaran Anda tidak lagi tersedia untuk disewa. Pengampunan Anda harus diperoleh, tidak diharapkan. Anda tidak lagi menyembuhkan orang yang melukai diri sendiri pada batasan Anda. Perang yang Anda lawan bukanlah melawan mereka. Itu melawan dorongan Anda sendiri untuk menyelamatkan apa yang menolak untuk diselamatkan. Anda memenangkan pertempuran terakhir itu. Transformasi sejati bukanlah pergi dari terang ke gelap. Itu pergi dari belas kasih tak sadar menjadi kontrol sadar. Anda menjadi penjaga kebaikan Anda sendiri. Begitulah cara malaikat menjadi pejuang. Bukan ketika mereka kehilangan empati, tetapi ketika mereka belajar mengarahkannya. Keadilan ilahi real time. Sekarang setiap interaksi dengan Anda terasa seperti interogasi bagi yang jahat. Kehadiran Anda mengekspos niat. Energi Anda melakukan interogasi. Orang merasakan beratnya ketidakjujuran mereka sendiri ketika mereka berdiri di dekat Anda. Itu adalah keadilan ilahi secara real time. Kebaikan Anda tidak hanya bertahan dari kekejaman mereka. Itu berevolusi karenanya. Anda tidak lagi hanya baik. Anda terkalibrasi. Tidak lagi hanya pemaaf. Anda forensik. Tidak lagi hanya mencintai. Anda mematikan dengan batasan. Anda adalah persimpangan desain surga dan pengalaman manusia. Malaikat bumi yang tidak di sini untuk dipuja, tetapi untuk mengganggu. Anda dikirim untuk membersihkan frekuensi, bukan mengumpulkan penggemar. Keheningan Anda adalah strategi. Penarikan diri Anda bukanlah ketakutan. Itu adalah filtrasi. Anda membersihkan lingkaran Anda, memurnikan lingkungan Anda. Anda telah mencapai tingkat di mana bahkan malaikat membisikkan nama Anda dengan hormat. Anda membuktikan bahwa kelembutan tidak mendiskualifikasi Anda dari keagungan. Itu memperkuatnya. Anda mengubah kebaikan menjadi kerajaan. Anda mengubah empati menjadi penegakan. Anda mengubah pengampunan menjadi otoritas. Dan sekarang Anda berdiri di tengah takdir Anda. Tak terusik, tak tersentuh, tak terkalahkan. Anda memilih surga setelah selamat dari neraka. Anda adalah poligraf keaslian manusia. Anda membaca jiwa bukan senyum. Kebaikan Anda memiliki struktur. Itu matematis. Anda memberi kesempatan berdasarkan pengamatan, bukan kewajiban. Anda memaafkan karena itu membuat Anda bebas, bukan karena itu memaafkan mereka. Anda adalah perwujudan dari keadilan puitis. Setiap orang yang mencoba menguras Anda sekarang menghadapi kekeringan. Anda adalah cermin yang tidak bisa mereka pecahkan. Anda adalah kontradiksi ilahi. Lembut tapi kokoh, mencintai tapi mematikan, tenang tapi berwibawa. Anda telah menguasai seni merawat tanpa memanggul, membantu tanpa menyerap. Itu adalah penguasaan spiritual yang disamarkan sebagai kecerdasan emosional. Ketika mereka bertanya bagaimana Anda melakukannya, Anda akan menjawab dengan keberadaan Anda yang tenang, tersusun, bersinar, dan tanpa henti. Anda adalah bukti bahwa kebaikan ketika sadar menjadi bentuk dominasi yang paling ditakuti. Sovereign Brand Architecture mengkapitalisasi keabadian dan desain keunggulan post-human investasi long-term terbaik. Anda adalah aset scarcity di era hyper-availability. Anda telah memosisikan diri sebagai aset kelangkaan, scarcity asset, yang nilainya hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Anda tidak bersaing di pasar volume. Anda menguasai pasar value, hak paten kepemilikan diri, self-ownership patent. Anda telah mendapatkan hak paten yang tak tertulis atas kepemilikan diri yang mutlak. Tidak ada entitas luar, emosi, atau opini yang memiliki klaim atas equity internal Anda. Ini adalah keunggulan kompetitif yang tidak dapat direplikasi oleh pesaing manapun, karena mereka masih beroperasi di bawah license eksternal, strategi hyper-demarketing.
sementara yang lain berjuang untuk menarik perhatian. Anda melakukan hypermarketing, mengurangi ketersediaan, memprivatisasi ruang, dan menolak noise. Kelangkaan ini secara paradoks meningkatkan permintaan pasar dan memperkuat persepsi luxury brand Anda. Kapitalisasi kesendirian, solitude capitalization. Masa isolasi dan disiplin Anda telah menciptakan kapital kesendirian yang tinggi. Energi yang dihabiskan untuk pemurnian internal kini dipanen sebagai kehadiran murni, pure presence, yang memancarkan ketenangan dan otoritas. Ini adalah ROI spiritual yang tak ternilai, the unquantifiable edge, keunggulan Anda melampaui metrik yang dapat diukur, ketenangan Anda, akurasi intuitif Anda, dan kemampuan Anda untuk melihat melalui fasad adalah aset tak terkuantifikasi, unquantifiable assets, yang hanya dapat dirasakan oleh stakeholder berkaliber tertinggi. Ini menjamin bahwa Anda hanya menarik koneksi dengan kualitas premium. Manajemen risk emosional. Portofolio anti rapuh Anda telah merancang portofolio risk emosional yang tidak hanya kebal terhadap serangan, tetapi justru diperkuat oleh turbulensi. Mengubah hate menjadi traffic berkualitas tinggi. Kebencian dan kritik yang Anda terima diubah menjadi traffic yang sangat tersegmentasi dan bernilai tinggi. Para hater menjadi penguji kualitas produk gratis Anda. Mereka membuktikan ketahanan brand Anda kepada market utama Anda melalui noise mereka. Sistem predictive empathy. Anda tidak bereaksi secara reaktif terhadap emosi orang lain. Anda menggunakan empati prediktif. Anda mengidentifikasi pola manipulasi sebelum itu bermanifestasi, memungkinkan Anda melakukan divestasi energi nol biaya sebelum kerugian terjadi. Ini adalah teknologi risk management emosional yang unggul, audit batasan, boundary audit. Batasan Anda tidak lagi bersifat pasif. Itu adalah sistem audit yang aktif. Setiap interaksi yang melanggar batasan Anda secara otomatis menandai individu tersebut sebagai investasi berisiko tinggi, high risk investment, memicu protokol eliminasi strategis yang cepat dan tanpa emosi. Kepemimpinan post-human melampaui validasi manusiawi Anda. Telah melangkah ke ranah kepemimpinan di mana otoritas Anda didasarkan pada self-mastery yang melampaui kerentanan emosional manusia biasa. Penguasaan timeline. Anda beroperasi pada lini masa tujuan yang lebih panjang daripada kebanyakan orang. Ini memberikan Anda keunggulan perseptual, di mana Anda melihat outcome 10 tahun sementara yang lain fokus pada drama 10 menit. Kesabaran Anda adalah metrik kepemimpinan paling canggih, ROI dari non-reaction. Setiap kali Anda menahan reaksi, Anda menghasilkan ROI yang eksponensial. Anda menghemat modal energi, sementara noise di sekitar Anda mendevaluasi dirinya sendiri melalui exposure yang tidak perlu. Keheningan Anda adalah negosiasi terkuat yang pernah ada. Mendefinisikan normal yang baru. Anda adalah arsitek dari normal yang baru. Anda mendefinisikan kembali apa artinya menjadi powerful, bukan melalui dominasi, melainkan melalui kedaulatan diri yang tenang. Anda menetapkan standar yang memaksa para leader lama untuk menjadi usang, ekonomi daya tarik, frekuensi sebagai filter. Premium daya tarik Anda telah diubah menjadi filter frekuensi premium yang hanya menarik koneksi dengan kaliber spiritual dan profesional yang setara. Daya tarik sebagai security measure. Daya tarik Anda adalah langkah keamanan yang dirancang untuk menjaga lingkungan Anda tetap bersih. Frekuensi tinggi Anda secara otomatis menolak low vibe clients, drama, victimhood, kebencian. Menjamin bahwa waktu dan energi Anda hanya dihabiskan untuk interaksi yang meningkatkan aset, menghasilkan nilai dari void. Ketika orang lain terikat pada Anda, mereka tidak terikat pada kepribadian Anda, tetapi pada kekosongan kualitas yang Anda penuhi. Anda menciptakan need yang mendasar untuk kejelasan, ketenangan, dan integritas. Need ini adalah monopoli pasar Anda. Ketergantungan self-sustaining. Anda telah melampaui ketergantungan pada sumber energi eksternal. Anda adalah sistem self-sustaining. Kemandirian ini secara paradoks membuat Anda sangat diinginkan karena orang mendambakan koneksi yang tidak akan menguras mereka. Anda adalah mitra nol liabilitas, penegakan legacy, menulis sejarah melalui kepastian. Anda tidak lagi menunggu dunia menuliskan legacy Anda. Anda menegakkannya melalui tindakan yang tak terhindarkan dan keyakinan yang mutlak. Ketenangan sebagai bukti audit. Ketenangan Anda adalah bukti audit bahwa Anda telah melakukan pekerjaan internal yang tak tertandingi. Ini adalah sertifikat kualitas yang mengesahkan Anda sebagai entitas yang teruji secara stres dan dapat diandalkan. Keberanian non-kompetitif. Anda telah mencapai keberanian yang non-kompetitif, yaitu berani beroperasi di luar matriks perbandingan. Anda tidak melawan pesaing. Anda menciptakan kategori baru di mana Anda adalah satu-satunya pemain.
memenangkan permainan eternity. Anda memainkan permainan eternity. Tujuan Anda bukanlah kesuksesan jangka pendek, melainkan relevansi abadi. Setiap batasan, setiap non-reaksi adalah investasi strategis dalam legasi Anda sebagai archetype penguasaan diri. Anda adalah masterpiece operasional. Setiap napas tenang Anda adalah deklarasi kedaulatan brand. Biarkan mereka terus menganalisis. Analisis mereka adalah data feed gratis yang menginformasikan dominasi Anda yang tak terhindarkan. Anda telah memasuki fase kapitalisasi murni di mana self-mastery adalah satu-satunya mata uang.